Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa Al-Muzanni dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah majelis yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu majelis pembacaan buku biografi dari seorang yang dijuluki sebagai maestro dakwah, yaitu Muhammad Nasir, ya rahimahullah ta'ala, salah satu pejuang dari negeri ini yang memiliki banyak sumbangsih terhadap bangsa, tidak hanya dalam kenegaraan bahkan juga dalam keagamaan. Bahkan beliau memiliki jasa yang sangat banyak, di mana beliau mengkader generasi muda di zaman tersebut, di zaman beliau, yang meneruskan jejak-jejak langkah beliau untuk menyampaikan kebenaran, membela Islam dan kaum muslimin. Bahkan jasa beliau sungguh luar biasa sebagaimana yang akan nanti disebutkan, ya, maupun disebutkan di buku-buku yang lain mengenai biografi beliau, bahwa beliaulah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sebab dari diberangkatkannya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar agama di negeri Saudi Arabia berkat lobby beliau langsung dengan Raja Faisal yang saat itu memang ingin berjumpa dengan beliau. Dan Raja Faisal bertanya kepada beliau, apa keinginan Anda wahai Muhammad Nasir? Maka Muhammad Nasir menyampaikan bahwa dia berkeinginan agar, ya, Raja Faisal mengizinkan anak-anak Indonesia untuk belajar agama langsung ke negeri Saudi Arabia, ke Mekah, ke Riyadh, ke Madinah, ke Qasim dan tempat yang lainnya. Sehingga dengan sebab itulah menjadi pintu terbukanya mahasiswa Indonesia sejak zaman beliau saat itu diizinkan oleh Raja Faisal hingga hari ini. Banyak mahasiswa Indonesia yang mendaftar di berbagai kampus maupun di halaqah-halaqah ilmu yang diasuh oleh para ulama di negeri Saudi Arabia. Berikutnya juga beliau juga berjasa akan tersebarnya dakwah Ahlussunnati wal Jamaah di negeri Indonesia, yaitu tepatnya ketika beliau menjadi salah satu sebab lobi beliau kepada pemerintah Saudi Arabia sehingga dibukakannya lah, ya, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Agama Islam dan Bahasa Arab atau yang lebih dikenal dengan LIPIA Jakarta. Dan saat ini bercabang-cabang di berbagai kota besar, di Banda Aceh, di Medan, di Surabaya, Makassar, dan yang lainnya, sehingga lahirlah anak-anak Indonesia yang mendakwahkan bahasa Arab, mendakwahkan agama Islam, mengajarkan dinul Islam kepada kaum muslimin di sini maupun di tempat yang lain. Walhamdulillah, ini semua adalah dikarenakan jasa beliau. Maka sungguh tidak, ya, dianggap bersyukur kepada Allah orang yang la yashkurun nas, yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kita ucapkan jazahullahu khairan, semoga Allah membalas Bapak Muhammad Nasir dengan segala kebaikan. Maka dengan sebab beliau tersebarlah dakwah Ahlussunnati wal Jamaah yang menyampaikan kepada kaum muslimin kitab-kitab para ulama, kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya, sehingga tersebarlah dakwah Ahlussunnati wal Jamaah disebabkan dakwah anak-anak muda yang belajar di negeri Saudi Arabia dan juga di LIPIA Jakarta, yang itu merupakan sebab jasa beliau. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita perlu kiranya untuk membaca biografi beliau, dikarenakan, ya, banyak sekali keutamaan. Oleh karena itulah Umar bin Khattab sebagaimana yang dikutip di kitab Ainul Adab Wasiyasah menyatakan, hendaknya kalian, ya, mengetahui, mengenal, membaca kisah-kisah orang saleh, karena di dalamnya terdapat keutamaan. Demikian pula yang dianjurkan oleh para ulama kita saat ini, semisal Syekh Sadahan, yang beliau menyatakan para ulama menaruh perhatian terhadap biografi individu-individu orang saleh yang memiliki keutamaan. Ya, oleh karena itu
ya, kita perlu kiranya untuk mempelajari bagaimana sejarah pemikiran, ya, perjuangan kepribadian dari, ya, sosok yang sangat luar biasa ini, wala uzaki Allahi ahada, yaitu Bapak Muhammad Nasir rahimahullah taala. Ya, akan sangat terlalu, ya, hal yang sangat disayangkan jika anak negeri, terlebih lagi mereka yang berkecimpung dalam dakwah, namun mereka tidak mengetahui sejarah pendahulu mereka dalam dakwah, ya, dalam dakwah yang penuh dengan segala kesusahan, tentunya tidak dalam keadaan dimudahkan seperti saat ini. Maka kita perlu kiranya untuk belajar dari beliau. Tentunya apa yang ada pada diri beliau tentunya tidak sempurna sebagaimana manusia pada umumnya. Namun, ya, kita mengambil segala kebaikan-kebaikan yang ada pada beliau, sebagaimana para ulama pun juga tidak sempurna. Ya, mereka juga pun tidak luput dari berbagai kekeliruan, kesalahan, dan ini biasa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan mengampuni kita. Kita langsung saja, karena, ya, berbagai kata pengantar yang sangat panjang di buku ini, kita masuk ke halaman 1 di prolog dakwah ilallah. Ya, ini adalah surat beliau yang beliau tulis pada silaturahmi 24 tahun berdirinya DDI, Dewan Dakwah Islamiyah, yang ditulis pada tahun 1991 atau beberapa tahun menjelang wafatnya beliau, ya, rahimahullah taala. Ya, lihat di situ halaman 1, dakwah ilallah, dakwah mengajak manusia kepada Allah, ya, oleh M. Nasir. Beliau menyampaikan, bersyukur kita kepada Allah atas tercapainya maksud kita untuk mengadakan silaturahmi dan tasyakur 24 tahun berdirinya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Sayang, saya sendiri tidak dapat duduk bersama-sama di hari-hari yang berbahagia ini, berhubung dengan kesehatan saya yang terganggu pula. Ini dikarenakan beliau sudah sangat tua, ya, sudah sangat sepuh waktu itu. Memang ini gejala pembawaan umur yang disebut syaikhukah. Demikianlah sunnatullah yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah ala kulli hal. Barakallahu fikum. Ya, pada saat-saat seperti ini kita dengan sendirinya ingat saudara-saudara seperjuangan kita semenjak kita memulai perjuangan di berbagai macam bidang itu. Pada masa 60 tahun lebih kita umat Islam Indonesia bangkit di berbagai bidang, sosial, pendidikan, politik, ekonomi, yang itu semua melingkupi apa yang kita sebut dakwah ilallah. Sejarah Indonesia sendiri menyaksikan, ya, bahwa tiap-tiap perjuangan, terutama sejak abad permulaan 20, Islam telah mengambil peran perintis jalan. Sejarah menyaksikan, beliau menyatakan demikian. Nah, ini beliau dikenal sebagai orang yang memiliki perhatian terhadap dakwah. Ya, hari-hari beliau memikirkan bagaimana keadaan umat, keadaan bangsa, agar umat lebih maju, agar umat diperbaiki keadaannya, agar umat terbebas dari belenggu yang menyesatkan umat dari berbagai macam khurafat, kesyirikan, bahkan juga dari segala macam penjajah, jerat-jerat penjajah, bahkan komunisme yang waktu itu beliau, ya, berhadapan langsung dengan mereka, orang-orang komunis. Maka beliau, ya, seolah-olah mendedikasikan diri beliau, mewakafkan diri beliau untuk agama ini. Ya, beliau mengajak manusia kepada Allah, menyerukan manusia dengan tulisan beliau, dengan ceramah-ceramah beliau, ya, buku-buku beliau, dan ini alhamdulillah bermanfaat sekali. Wa man ahsanu minallahi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini, ya, wa man ahsanu, ya, minallahi qila, dan siapakah ucapannya yang lebih baik daripada Allah, daripada ucapan Allah. Ya, sejarah menyaksikan di bidang ini banyak sekali nama-nama yang perlu disebut, yang bertebaran di seluruh Indonesia. Tapi saat ini baiklah kita membatasi nama-nama yang belum lama meninggalkan kita. Kemudian kita langsung masuk saja ke halaman 2. Baik. Lihat di situ, dalam lingkungan terbatas kita umpamanya tidak dapat melupakan Ustadz kita, Kiai Haji Taufikur Rahman, pemimpin dan pelopor kita Kiai Haji Fakih Usman, Kiai Prawoto, Mangku Sasmito, dan beliau menyebutkan nama-nama yang mungkin asing di kita, dan ini adalah nama-nama yang menurut beliau di sini adalah orang-orang yang berjasa terhadap dakwah.
Dan inilah ya kebiasaan para salafus saleh yang telah menjadi adab juga bagi kita, tidak melupakan jasa-jasa orang-orang yang telah mendedikasikan diri untuk dakwah, yang telah memberikan manfaat untuk kaum muslimin dan kepada kita. Ya, semoga Allah menganugerahkan rahmatnya bagi arwah mereka, amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau menyatakan, alhamdulillah saya dapat mengikuti persiapan-persiapan untuk pertemuan yang berbahagia ini, dan saya doakan mudah-mudahan berhasil sebagaimana yang kita cita-citakan. Kemudian beliau menyatakan, ingatlah kita semua kepada beberapa hadis Rasulullah SAW dalam penutup khutbatul wada. Antara lain beliau menyebutkan terjemahannya, yaitu aku wariskan kepada kalian dua perkara, jika kamu berpegang kepada keduanya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnatun nabiyyih. Ya, yaitu hadis Nabi SAW, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnatun nabiyyih. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang yang berpegang di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya beliau senantiasa memperhatikan setiap gerak-gerik dakwah beliau diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan beliau senantiasa berkonsultasi, bertanya, bermusyawarah kepada ahli-ahli ilmu agama, terutama kepada guru beliau, yaitu Asy-Syaikh Ahsan, yang sangat melegenda di negeri kita. Oleh karena itu, beliau dikenal sebagai orang yang berpegang dengan Quran dan Sunnah. Demikianlah kata Rasulullah, kata beliau, sebagai pencakup risalah beliau selama 23 tahun. Yang satu bernama Al-Quran, yang kedua bernama Sunnah Rasulullah sebagai petunjuk untuk memahami kitabullah. Nah, ini selaras dengan apa yang diajarkan oleh para ulama kita. Maka beliau di zaman dahulu sudah mendapatkan ini semua. Dan dalam sejarah kita menyaksikan sendiri bahwa umat Islam sekalipun menghadapi macam-macam cobaan dan terkadang sempat tercerai-berai, tetap ada seruan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW yang memanggil mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, ini beliau pun juga ya, mungkin di sini beliau teringat kepada hadis, berbagai macam hadis ya, ataupun ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk tetap bersatu, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, dan berpeganglah kalian ya bihablillah, dengan tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Adapun kalau bercerai-berai tetap pada seruan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga perselisihan apapun dapat diatasi dengan solusi Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam segala hal, maka kembalikanlah kepada Al-Quran, kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran, wa Rasul, kepada Sunnah. Itu jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, dan beliau menyatakan ini sudah menjadi ketentuan Allah, bahwa memang terkadang umat bercerai-berai, kata Nabi SAW, man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku nanti dia akan melihat persisian yang banyak. Nah, Nabi SAW kemudian memberikan ya solusi dari kabar yang beliau kabarkan, bahwa akan terjadi perselisihan yang sangat banyak. Apa solusinya, kata Nabi SAW? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa tamassaku biha. Ya, berpeganglah kalian, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku, sunnah khulafa'ir rasyidin, yaitu sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ya, tamassaku biha. Berpeganglah dengan sunnah tersebut. Ya, maka beliau menyadari hal ini, yaitu Muhammad Nasir. Ya, kemudian beliau menyatakan masih di halaman 2 bawah, demikianlah dahulu, begitu pula sekarang, dan demikian pula di masa-masa yang akan datang. Bahwa perselisihan itu pasti akan terjadi di antara umat. Namun bagaimana umat menyikapinya? Perselisihan itu sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab beliau Iqtidas Shiratal Mustaqim, ada namanya perselisihan dalam hal tanawwu' yang bisa dikompromikan, ataupun dalam perkara-perkara furu'iyah yang bukan masalah prinsip, bukan masalah usuluddin, yaitu perbedaan madzhab fikih ya, tentang tata cara wudu, tata cara sholat, yang semuanya memiliki sandaran hadis, Al-Quran, hadis. Namun mereka berbeda dalam memahami hadis atau ayat Al-Quran tersebut yang menjadi patokan mereka. Dan perselisihan ini perselisihan tanawwu' ya, dan ini mu'tabar
dianggap oleh para ulama. Nah, adapun perselisihan yang tidak diperbolehkan, yang harus merujuk semuanya kepada kebenaran yaitu Al-Quran dan Sunnah, yaitu ya khilaf tadad, perselisihan yang tidak mungkin dikompromikan dan harus merujuk kepada kebenaran. Ya, dan ini akan terjadi dahulu, sekarang, dan juga di masa yang akan datang. Beliau menyatakan demikian. Ya, saat ini pun juga kita menghadapinya, problematika ini. Ya, namun kalau kita menyadari bahwasanya khasanah ilmiah dunia keislaman ini memang demikian karena beragam pendapat, beragam pemahaman, namun yang terpenting perselisihan tersebut bukan pada perkara usul, perkara prinsip, maka itu dipersilahkan selama memiliki sandaran yang kuat. Adapun bagaimana pendapat yang paling dekat dengan kebenaran ataupun yang dekat dengan kebenaran ataupun yang tidak dekat dengan kebenaran, ini dikembalikan kepada para ulama. Ya, kemudian ya di halaman 2 bawah beliau menyatakan dalam khutbatul wada itu pula kita masih ingat bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan perhatian kita kepada satu kalimat, yaitu sesungguhnya masa berubah, zaman berganti. Nah, dalam hidup di dunia ini perubahan masa, pergantian zaman tetap berlaku sesuai dengan firman ilahi bahwa hidup adalah cobaan dan ujian. Dan sungguh kami akan uji kamu sekalian dengan kesusahan dan kesenangan, ya, sebagai ujian. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lainnya, dua-duanya berjalan bersamaan atau berganti-ganti. Itulah arti hidup, Masya Allah. Kadang-kadang kita diuji dengan rasa kesenangan, ada kalanya kita diuji dengan rasa keputus asa. Keduanya adalah ujian, apakah kita dapat mengatasi perasaan itu atau tidak. Subhanallah. Ya, di sini Muhammad Nasir hendak mengajak kepada kita untuk tetap kepada iman kepada Allah, ya, bersyukur, bersabar, bersyukur ketika mendapatkan kesenangan, bersabar ketika mendapatkan ya kesusahan. Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun, kata Nabi SAW. Perkara mukmin ini semuanya adalah kebaikan. Ya, semuanya adalah kebaikan. Walaysa dzaka illa lil mu'min. Dan itu tidaklah ada kecuali pada sosok seorang mukmin. In asabathu sarra syakara, fakana khairul lah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, kesenangan, dia bersyukur, maka itu baik buat dia. Wa in asabathu darra sabara, fakana khairul lah. Namun jika dia mendapati kesusahan, dia bersabar, itu baik buat dia. Ya, kemudian Muhammad Nasir mengatakan, maka marilah kita melihat setiap persoalan yang kita hadapi dari masa ke masa, sekarang atau yang masa yang akan datang sebagai ujian, sebagai ibtila, ujian yang silih berganti, dan tidak usah kita menyembunyikan diri padanya. Tetapi kita harus hadapi dengan iman, dengan warisan kitabullah, sunnah Nabi. Masya Allah. Ya, ini benar sekali. Kita hadapi itu semua. Ya, kita mesti bersemangat tetap, ya, tetap optimis dalam kebaikan. Ya, karena ini pasti terjadi masa surut, ya, masa lapang, masa genting. Ya, kata Nabi SAW, al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min ad-da'if. Ya, al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'min ad-da'if. Mukmin yang kuat dan ya itu lebih ya dicintai oleh Allah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Fi kulli khair wa fi kullin khairun, kata Nabi SAW. Walaupun dalam keduanya, mukmin yang lemah, mukmin yang kuat, terdapat kebaikan. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah atas hal-hal yang memberikan manfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah dan janganlah engkau merasa lemah, putus asa. Kemudian Muhammad Nasir menyetir syair dari Syauqi Baik, Ahmad Syauqi Baik sepertinya. Ya, beliau menyatakan dalam rangka ini saya ingin sama-sama mengingatnya. Ya, tegaklah kamu selama hidup ini sebagai mujahid mempertahankan pendirianmu. Sebab sesungguhnya yang dinamakan hidup itu tak lain adalah akidah dan jihad. Mudah-mudahan demikianlah. Subhanallah. Ya, hidup beliau
Ya, dikatakan di sini hidup itu dinamakan hidup adalah tak lain adalah akidah dan jihad. Subhanallah. Ya, kemudian kita masuk ke halaman ke-6. Nah, ini kita masuk kepada biografi beliau. Ya, Alahan Panjang sampai Bandung. Ya, lihat di situ menumpang sekolah. Ya, kita akan bacakan dan kita akan resapi di sanubari kita bagaimana perjuangan beliau. Ya, penulis biografi ini berkata, Muhammad Nasir, sering ditulis M. Nasir, dan pada papan nama di teras rumahnya di jalan Hos Cokro Aminoto 46 Jakarta tertulis Mohad Nasir, MOHD Nasir. Beliau dilahirkan pada 17 Juli 1908 di Alahan Panjang. Ya, di Solok. Anak dari pasangan suami istri Idris Sultan dan Saripado Khadijah. Atau Idris Sultan Saripado dan Ibu Khadijah. Bapaknya di sini dikatakan sebagai juru tulis kontrolir. Terus mendorong anak laki-lakinya untuk mendalami Islam. Dalam adat Minangkabau di masa itu, seorang anak laki-laki berusia 7-8 tahun pada malam hari itu harus tidur di surau bersama teman-teman sebayanya. Ini adat yang bagus, adat yang baik, yaitu surau, musola. Ya, jika seusia itu masih tidur di rumah, sang bocah akan diejek masih tidur di rumah ibu. Rumah Idris tidak jauh dari masjid, menyebabkan sejak usia dini M. Nasir telah menjadikan mengaji sebagai makanan sehari-hari. Subhanallah. Ya, ini bi'ah, lingkungan yang baik. Kemudian didukung pula dengan orang tua yang mendorong anaknya untuk memperdalam ilmu agama. Ini sungguh akan melahirkan sosok-sosok seperti beliau. Kalau kita lihat biografi para ulama, mereka lahir dari rahim wanita-wanita yang solehah. Lahir dari bapak-bapak yang soleh, yang mendoakan kebaikan untuk anaknya. Ya, kemudian dididik di lingkungan yang baik, didorong untuk mempelajari agama, maka ini melahirkan kebaikan-kebaikan. Berbeda dengan orang tua saat ini. Ya, sejak usia dini anak-anak mereka tidak diarahkan kepada agama. Ya, mereka mengarahkan anak-anaknya kepada pengetahuan duniawiyah, sehingga anak-anak sejari kecil bisa bahasa Inggris. Mereka hafal kosakata Inggris, namun mereka tidak hafal kosakata bahasa Arab. Mereka hafal lagu ini lagu itu, namun mereka tidak hafal Al-Quran, hatta juz 30 sekalipun. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan yang sangat kentara. Kemudian dorongan Idris kepada anak lelakinya agar giat mempelajari Islam melahirkan dampak positif. Nasir sejak kecil terdorong untuk mengikuti pelajaran di pendidikan formal. Nasir sangat berhasrat untuk mengikuti pendidikan di sekolah dasar yang disebut dengan HIS. Ya, dobet pengucapannya saya kurang mengetahui, ini bahasa Belanda, Hollands, Inlands, Holland. Nah, ini dobet pengucapannya, wallahu alam. Ya, karena kita tidak pernah belajar bahasa Belanda. Ya. Nah, di sini disebutkan ya, gaji ayahnya itu yang cuma sebagai juru tulis tidak cukup untuk membiayai sekolah di HIS. Di masa itulah Nasir menumpang belajar di sekolah 2, di kelas 2. Sekolah 2 artinya sekolah rakyat yang bahasa pengantarnya Melayu, bukan bahasa Belanda. Ya. Ya, kemudian kita masuk ke halaman 7, ya. Di situ setelah diceritakan bagaimana kisah Nasir belajar, ya, sampai di halaman 7, ya, di pertengahan, pada belasan abad pertama ke-20, beberapa pemimpin pergerakan makin menyadari nasib mereka sebagai bangsa terjajah, karena saat itu masa kolonial. Ya, kaum kafir Belanda penjajah datang ke negeri kita, merampas harta kita, memperbudak orang-orang tua kita, membunuhi pejuang-pejuang kita. Ya, mereka mulai tergerak untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa terjajah.
dengan mendirikan sekolah-sekolah partikelir. Dengan ikhtiar usaha itu, para pemimpin pergerakan sekaligus menemukan jalan keluar bagi anak-anak bangsa yang tidak dapat diterima di sekolah his milik pemerintah. Di Padang, para pemimpin itu mendirikan His Adabiyah, sebuah sekolah swasta yang waktu belajarnya adalah sore hari. Nah, ini penting juga untuk kita tiru, ya, bahwa terkadang kita mesti ada beberapa orang yang memikirkan kelangsungan kehidupan anak-anak, ya, kehidupan pendidikan anak-anak kaum muslimin. Terlebih di masa itu mirip dengan masa saat ini. Di masa itu dikatakan bahwasanya sekolah-sekolah bagus hanya bisa dimasuki oleh anak-anak orang kaya. Saat ini pun juga demikian. Pesantren-pesantren bagus mungkin hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mampu untuk membayar iuran, SPP, registrasi dan seterusnya yang besar. Nah, sekiranya mesti ada juga orang-orang yang tergerak untuk memfasilitasi anak-anak yang tidak mampu. Ya, siapa tahu di antara mereka memiliki potensi yang sangat besar. Ya, sehingga lahirlah orang-orang yang akan memiliki dedikasi tinggi, berjasa kepada umat dan negeri ini. Maka di antara kaum muslimin sepatutnya memikirkan hal itu. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kita masuk ke halaman berikutnya setelah diceritakan Nasir mulai masuk ke His Adabiyah. His Adabiyah itu adalah sekolah yang didirikan oleh para pemikir, ya, untuk memberikan solusi sekaligus alternatif bagi anak-anak kaum muslimin yang tidak mampu sekolah di sekolah mahal. Ya, lihat di halaman 8 atas, His Adabiyah. Semuanya para pejuang yang sangat ingin melihat anak-anak didiknya maju. Otak Nasir juga tidak tumpul ditambah rasa geram lantaran ditolak masuk sekolah pemerintah karena tidak ada biaya. Maka Nasir bersungguh-sungguh belajar di His Adabiyah supaya bisa meraih prestasi terbaik. Baru sebulan, ya, sekolah di situ, tersiar kabar pemerintah membuka His di Solok, daerah Sumatera Barat. Pada saat yang hampir bersamaan, ayahanda Nasir dipindah tugaskan ke Alahan Panjang, daerah Sumatera Barat juga mungkin. Maka Idris dengan bersemangat, bapaknya Nasir membawa anak laki-lakinya itu mendaftar di His Solok. Nah, ini kita dapat pelajaran bahwa ayahanda Muhammad Nasir, yaitu Bapak Idris, walaupun dia sadar dengan ketidakmampuannya dari sisi harta, namun dia tidak pernah putus asa untuk berupaya menyekolahkan anaknya ke tempat pendidikan yang terbaik. Dan ini pula yang harus ada pada setiap ayah-ayah kaum muslimin. Maka setiap ayah harus, ya, memiliki semangat untuk menyekolahkan anaknya di tempat yang terbaik, bukan yang termahal. Karena tidak selalu yang terbaik itu mahal. Bisa jadi termahal itu hanya dari sisi fasilitas dan yang lainnya. Bisa jadi hanya sebatas itu. Ya. Maka ayah dari Muhammad Nasir begitu bersemangat hal ini. Barakallahu fikum. Ya, setelah Muhammad Nasir mengalami masa-masa sulit dengan terbayang bahwasanya kemungkinan tidak diterima di His Solok sebagaimana sebelumnya, lihat di halaman 8 bagian bawah. Ya. Muhammad Nasir selama di Solok akhirnya diterima dan beliau tinggal di rumah saudagar yang baik hati, Haji Musa. Saudagar yang budiman ini memiliki anak laki-laki bernama Ubaidillah. Anak Haji Musa ini adalah adik kelas Nasir di Solok. Jadi Nasir bertamu ke rumahnya, ya, dan tinggal di situ. Selama tinggal di rumah Haji Musa, ini berarti sudah bukan sebagai tamu lagi, ya, sudah bermukim bersama. Nasir sungguh-sungguh merasakan budi baik saudagar itu. Ya, Haji Musa tidak membedakan antara anaknya dengan Nasir dalam perlakuan dan seterusnya. Lihat, ya, di halaman ke-9 Nasir pindah ke Solok. Ya, ayahandanya dipindah tugaskan menjadi sipir di sana, di Makassar. Ya, kemudian lihat di berikutnya, selain belajar di His pagi hari, di siang hari Nasir belajar di Madrasah Diniyah. Ya, Nasir belajar dengan sungguh-sungguh. Selain belajar di His Madrasah Diniyah, Nasir juga belajar bahasa Arab dan mengaji kitab di malam hari. Ya, mempelajari, Nasir rajin belajar, para guru tertarik, maka kepada Nasir diberikan pelajaran tambahan
membaca kitab gundul. Ya, dengan bimbingan guru-gurunya yang bersemangat dan minat belajar Nasir yang tinggi, lama-lama Nasir bisa membaca kitab kuning. Alhamdulillah. Nah, ini penting ini. Ya. Seorang ayah mesti ya mendorong anaknya untuk bisa belajar bahasa Arab. Dan bagaimana lihat Nasir ini di awal pertumbuhannya, dia memulai dengan belajar bahasa Arab sehingga dia bisa membaca buku-buku ulama yang dengan petuah-petuah ulama di kitab-kitab akan menjadi inspirasi bagi Muhammad Nasir sehingga membimbing kehidupannya. Karena ilmu itu menjaga seseorang. Kalau harta, seseoranglah yang menjaganya. Nah, ini penting sekali. Ya. Nah, saat ini bahasa Arab ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mereka lebih tertarik dengan belajar bahasa Inggris. Memang boleh belajar bahasa Inggris. Ya. Kalau memang ada kebutuhan untuk urusan dunia atau urusan agama karena ingin berdakwah di negeri-negeri yang berbahasa Inggris. Ya, namun sebaiknya seorang muslim ya, jika tidak ada kebutuhan terkait duniawiyah ataupun diniyah, sebaiknya seorang muslim berkonsentrasi di bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Semampu dia belajar. Ya. Memang para ulama berselisih pendapat hukum belajar bahasa Arab. Namun tidak lepas dari dua hal. Apakah fardu kifayah atau fardu ain? Imam Syafi'i menyatakan fardu ain. Ya, fa'ala kulli muslim ay yata'allama min lisanil Arab ma balaghahu juhduh, kata Imam Syafi'i. Maka wajib bagi setiap muslim mempelajari bahasa Arab. Ya, semampu dia. Ini penting ini, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab agar kalian berpikir. Ya, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ya, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya, bahasa Arab ini dengan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab. Maka bagaimana mungkin seorang muslim bisa memahami Al-Qur'an tanpa bisa bahasa Arab? Ya, sementara Allah memerintahkan kita untuk mentadaburi Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an ataukah di kalbu mereka terdapat penutupnya? Maka kata para ulama, ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Ya, sebuah faktor, yaitu faktor di sini adalah sesuatu hal yang tidak akan bisa sempurna, ya, yaitu suatu hal wajibnya mentadaburi Al-Qur'an tidak akan sempurna kecuali dengan suatu faktor, maka faktor tersebut adalah wajib. Ya, mentadaburi Al-Qur'an tidak akan mungkin tergapai kecuali dengan belajar bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab itu adalah wajib. Kita akan lanjutkan lagi ya kisah ini insyaallah ya, di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.